Terbukti sabdamu ada kebahagiaan. Halo, salam jumpa untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin memberi 1-2 komentar kecil berkenaan dengan bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang ke-17 ini. Dalam bacaan pertama kitab Raja-Raja, kita mendengar bagaimana Nabi Elisa meminta kepada pelayannya untuk memberi makan begitu banyak orang. Sementara yang ada pada pelayan itu hanya 20 roti jelai dan gandum yang seadanya. Tetapi Nabi Elisa katakan, engkau harus memberi mereka makan dan mereka akan makan dan akan ada sisanya. Hal yang serupa pula terjadi ketika Yesus meminta kepada para muridnya untuk memberi makan begitu banyak orang yang mengikuti mereka. Ada hal menarik di sini karena penginjil Yohanes juga menuliskan bahwa pada saat itu hari raya Paskah atau hari raya orang Yahudi sudah dekat. Kita tahu bahwa Paskah bagi orang Yahudi adalah suatu perayaan besar di mana mereka mengenangkan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan di situ mereka menyadari sungguh kasih Allah yang begitu besar untuk mereka sebagai bangsa pilihan, dan juga bagaimana Allah memberi mereka jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Yang menarik dalam Injil ini adalah bahwa Yesus mengawalinya dengan sebuah pertanyaan, di mana kita bisa membeli roti untuk memberi makan begitu banyak orang ini. Dan dikatakan oleh penginjil Yohanes bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk mencobai Filipus muridnya. Saya pikir upaya Yesus untuk mencobai Filipus, mencobai para muridnya ini bukan terutama supaya mereka berada dalam masalah, tetapi Yesus ingin bahwa dengan cobaan yang diberikan itu para murid bertumbuh dalam iman mereka. Dengan ini Yesus sebetulnya ingin menunjukkan kebesaran kasih Allah kepada manusia dalam pengalaman hidup manusia, terutama dalam hal ini pengalaman hidup para murid Yesus sendiri. Dan Yesus tidak ingin melakukan mujizat tanpa kerjasama dengan manusia, tanpa ada upaya dari manusia. Maka di sini ada interaksi antara kuasa Allah dengan pengalaman hidup manusia, dengan realita kehidupan manusia itu sendiri. Dan para murid merupakan orang-orang yang mengalami kehidupan bersama Yesus. Mereka sendiri yang melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat itu. Dan di sini tentu saja dimaksudkan supaya para murid yang mengalami langsung dan melihat langsung bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus melakukan karya besar, bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, agar para murid sungguh memahami maksud dan rencana Allah bagi keselamatan manusia. Menarik bahwa Yesus itu ingin tahu apa yang bisa diberikan oleh para murid untuk banyak orang yang sedang membutuhkan makanan ini. Dia katakan bahwa orang banyak itu tidak boleh disuruh pergi. Mereka harus memberi orang banyak itu makan. Dan dikatakan dalam Injil bahwa Yesus memerintahkan supaya para murid menyuruh orang itu duduk di padang rumput. Kita ingat dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhanlah gembalaku, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Maka para murid itu harus menjadi gembala yang memimpin, yang memperhatikan, yang memberi cinta untuk domba-domba yang membutuhkan ini. Dan kita kembali lagi bahwa Yesus membuat mujizat itu bukan secara otomatis dilakukan, tetapi Yesus mau supaya para murid juga memberi dari apa yang mereka miliki.
Jadi Yesus tidak membuat mujizat itu tanpa terlebih dahulu dia menerima sesuatu dari para murid, sekecil apapun itu. Dan kita lihat dalam Injil, dari 5 roti dan juga 2 ikan yang ada pada para murid itu, Yesus kemudian membuat mujizat sehingga semua orang yang begitu banyak itu bisa makan, bahkan sampai ada sisa. Maka pengalaman ini mengajak kita semua juga untuk memberi yang sedikit yang ada pada kita. Kita memberi pada tangan Allah yang penuh kasih, yang mau menolong kita, terutama orang-orang yang membutuhkan. Dengan sedikit yang ada pada para murid, Yesus melipat gandakannya dan membuatnya menjadi rahmat yang berlimpah bagi orang-orang yang mengikuti Dia. Rahmat Tuhan itu bekerja pada apa yang kita miliki. Rahmat Tuhan itu bekerja pada apa yang kita berikan. Kuasa yang luar biasa itu adalah milik Tuhan. Segala hal yang luar biasa itu datangnya dari Tuhan. Tetapi juga kita sebagai manusia melibatkan diri dalam pengalaman, dalam realitas yang kita hadapi setiap hari. Segala sesuatu akan Tuhan lakukan bagi kita, tapi kita ingat bahwa Allah juga melibatkan kita dalam karya besarnya itu. Karena itu karya Allah adalah juga karya bersama dengan manusia. Dan kita diundang untuk senantiasa terbuka pada kasih Allah yang besar itu dengan memberi diri kita, dengan memberi apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, untuk perbuatan-perbuatan besar Allah, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Berikanlah bagian kecil dari apa yang kita miliki, dan biarkanlah Allah mengerjakan perbuatan-perbuatan besar bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam sehat selalu.